Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vidya Prilianti Gunawan, mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi. Teman-teman di sini tentunya sudah tahu mengenai berita yang sedang marak dibicarakan di kalangan publik, yaitu tentang kebijakan dari Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, mengenai penempatan anak-anak nakal yang dimasukkan ke dalam barak militer. Nah, di sini saya akan mempresentasikan analisa mengenai kasus perseteruan Gubernur Jawa Barat dan anggota DPRD Ono Surono yang memicu konflik di dalamnya. Presentasi ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Hukum dan Kebijakan Publik. Yang pertama yaitu terkait analisis hukum media, undang-undang pers, hak jawab, dan batasan penyiaran informasi. Nah, dari kasus perseteruan antara Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, dan Wakil Ketua DPRD Jawa Barat yaitu Ono Surono, sekarang ini telah menjadi sorotan media sejak awal tahun 2025, di mana konflik ini muncul terkait dengan kebijakan kontroversi seperti penempatan anak-anak nakal di barak militer, wacana vasektomi bagi penerimaan bansos, hingga polemik anggaran pondok pesantren terus memicu perdebatan di ruang publik. Dalam konteks hukum media, kasus ini sangat relevan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang mengatur prinsip kebebasan pers sekaligus tanggung jawab media dalam pemberitaannya. Media sendiri diberi ruang untuk menyebarkan informasi, tetapi juga diwajibkan untuk menyajikan berita yang berimbang dan memberikan hak jawab terhadap pihak yang diberitakan. Namun, dari berbagai pemberitaan yang tersebar terkait bahwa sebagian media lebih menonjolkan pernyataan dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang provokatif. Sementara tanggapan dan klarifikasi dari Ono Surono kurang mendapat ruang yang memadai. Kondisi ini berpotensi melanggar hak jawab yang dijamin oleh Undang-Undang Pers, sebab keberimbangan pemberitaan merupakan prinsip utama untuk menjaga kredibilitas media dan mencegah munculnya berita yang memicu kegaduhan di publik ini. Selain itu juga, penyiaran berita yang tidak berimbang juga melampaui batas kewenangan media yang telah diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS dan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Penyebaran berita yang hanya menampilkan sisi konflik dapat menyebabkan polarisasi masyarakat dan memperkeruh situasi sosial politik, sehingga menjadi tanggung jawab media untuk menjaga integritas dan netralitas dalam penyajian berita. Adapun tinjauan dan kebijakan media dalam mengelola konflik ini sendiri. Dari sisi manajemen media, konflik yang melibatkan antara pejabat publik seperti yang dialami Kang Deddy Mulyadi dan Ono Surono merupakan tantangan yang besar dan harus ditangani dengan sangat hati-hati. Mengapa? Karena media sebagai lembaga sosial memiliki fungsi kontrol sekaligus fasilitator komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan isu sensitif seperti ini harus dilandasi dengan kebijakan redaksional yang mengutamakan jurnalisme, damai, dan tanggung jawab. Dalam kasus ini pula, terlihat bahwa sebagian media lebih memilih mengambil kutipan-kutipan provokatif, terutama yang disampaikan melalui media sosial Kang Deddy Mulyadi, tanpa melakukan verifikasi yang mendalam maupun menyajikan konteks yang lengkap.
Pendekatan semacam ini tidak hanya menimbulkan kesan tidak profesional, tetapi juga berpotensi memperbesar konflik pribadi antar pejabat dan dapat memecah belah opini publik. Manajemen media yang ideal seharusnya memiliki mekanisme pengendalian mutu berita yang mengutamakan klarifikasi, cross-check fakta, dan framing pemberitaan yang konstruktif. Selain itu, redaksi harus menghindari headline yang sensasional yang mengedepankan pemberitaan yang membantu masyarakat memahami substansi kebijakan dan dampaknya, bukan hanya menyoroti drama konflik antar pejabat saja. Kode etik dan profesionalisme jurnalistik dalam peliputan perseteruan ini. Kode etik jurnalistik menegaskan pentingnya prinsip-prinsip seperti cover both side atau mengangkat dua sisi konflik, verifikasi, serta menghindari penyebab konflik yang tidak perlu. Dalam peliputan perseteruan antara Kang Deddy dan Ono Surono ini, evaluasi menunjukkan bahwa beberapa media belum sepenuhnya menjalankan prinsip ini. Banyak laporan yang lebih dominan menampilkan sudut pandang dari Deddy Mulyadi, sementara tanggapan Ono Surono hanya sedikit dan kurang detail diangkat. Praktik ini tentunya menyalahi prinsip keberimbangan dan dapat mempengaruhi opini publik secara tidak adil. Selain itu, media kerap mengutip langsung pernyataan yang bersifat emosional dan media sosial tanpa konfirmasi lanjutan, sehingga pemberitaan cenderung bersifat subjektif dan berpotensi memprovokasi. Sikap seperti ini bertentangan dengan dasar profesionalisme jurnalistik yang mengharuskan wartawan informasi sebelum disebarkan. Pengabaian terhadap prinsip ini tidak hanya merugikan pihak yang diberitakan, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap media sebagai sumber informasi yang dapat diandalkan. Nah sih sikap ideal media dalam menangani konflik ini? Media memiliki peran strategis dalam menjaga keharmonisan sosial dan politik dengan menyajikan pemberitaan yang mendidik serta tentunya menenangkan opini publik. Dalam kasus perseteruan Deddy Mulyadi dan Ono Surono ini, media idealnya berfungsi sebagai pengaruh yang mampu membingkai ulang isu-isu panas yang menjadi narasi yang mendidik dan mengajak masyarakat memahami kebijakan secara lebih komprehensif. Media juga harus mengedepankan jurnalisme konstruktif, yakni pemberitaan yang bukan hanya menyajikan fakta, tetapi juga analisis mendalam dan solusi yang membangun. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berfokus pada konflik pribadi antar pejabat saja, tetapi juga dapat memahami dampak kebijakan yang sedang diperdebatkan saat ini. Media disarankan menghindari pemberitaan dengan judul clickbait yang memancing emosi dan memperbesar konflik tentunya. Selain itu, media harus dapat memberikan ruang yang adil bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pandangannya secara terbuka dan profesional. Sikap ini sangat penting agar opini publik tidak terpolarisasi dan masyarakat pula dapat memperoleh informasi yang objektif serta membangun tingkat kesadaran krisis yang sehat tentunya. Landasan teori dan regulasi yang mendukung kasus ini. Analisis terhadap perseteruan Deddy Mulyadi dan Ono Surono harus dilandaskan pada kerangka regulasi dan teori yang kuat. Pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers merupakan payung hukum yang mengatur kebebasan pers sekaligus kewajiban media untuk menyajikan berita secara berimbang, objektif, dan memberikan hak jawab kepada pihak yang diberitakan. Kedua, kode etik jurnalistik atau KEJ yang dikeluarkan oleh Dewan Pers menegaskan kewajiban wartawan untuk memverifikasi informasi, memberikan data secara adil tanpa prasangka, dan menghindari pencampuran fakta dan opini. Ketiga, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPSE
P3SPS dari Komisi Penyiaran Indonesia menekankan pentingnya media menghindari konten yang memicu konflik sosial dan memperkeruh suasana. Selain regulasi, teori agenda setting mengajarkan bahwa memiliki kekuatan besar dalam menentukan isu mana yang dianggap penting oleh publik, sehingga pilihan media dalam pemberitaan dapat mengarahkan opini dan perhatian masyarakat tentunya. Teori tanggung jawab pers menekankan juga bahwa media harus berperan sebagai agen yang bertanggung jawab dan menyediakan informasi akurat dan membangun kesadaran sosial. Jadi bukan hanya mencari sensasi, apalagi memperkeruh konflik. Dengan berpegang pada regulasi dan teori tersebut, media diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara profesional dan etis, dan dapat meliput konflik antar pejabat politik seperti Kang Deddy dan sekian presentasi dari saya mengenai perdebatan antara Didi Mulyadi dan Ono Surono untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Hukum dan Kebijakan Publik. Mohon maaf apabila ada pernyataan yang tidak sesuai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.